Oke, nah kalau kita lihat ya, barusan kemarin libur, terus ini kita udah mau libur lagi ya. Kemarin hari Jumat libur, sebenarnya hari efektif tuh cuman sekarang tinggal kemarin, hari ini sampai hari Jumat, terus kita libur panjang seminggu. Nah, sebenarnya apa yang harus kita antisipasi ya teman-teman ya? Kalau kita lihat di Q1 ini kan officially udah selesai ya. Kemarin harusnya sentimen itu lebih ke dividend play segala macam. Nah, mungkin sekarang kita masih bisa tunggu dividend play yang pertama. Yang kedua, mungkin kita bisa tunggu untuk rate cut ya. Tapi rate cut kemarin kan kita nggak akan jadian di bulan ini ya, di bulan Maret ini or Juni ya. Nah, kita kemarin malah tahu The Fed ini masih tunggu data inflasi apakah bagus apa enggak. Kalau nggak bagus ya kemungkinan mereka akan mundur. Nah, sekarang apalagi nih? Nah, biasanya kalau kita lihat ya, setiap tahun tuh biasanya di Q2 memang agak sepi teman-teman ya. Kenapa? Satu ya, momen lebaran ini lumayan panjang ya. Biasanya kalau orang-orang lebaran itu malah lebih baik dia pegang cash, or orang-orang lebaran itu biasanya nggak gitu banyak transaksi. Nah, otomatis ya teman-teman tahu sendiri, market akan lebih nggak begitu banyak transaksi ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat berapa hari ini akan sepi ya, harusnya normal. Terus apa lagi? Kalau kemarin ya teman-teman pernah lihat ya event-event astrologi ya, salah satunya kayak Mercury retrograde ya, itu kejadian di tanggal-tanggal sekarang nih selama 20 hari ke depan. Nah, harusnya sekitar tanggal 20-an lah nanti bakal selesai. Terus berarti marketnya biasanya arahnya nggak jelas. Kebetulan di bulan-bulan lebaran ini marketnya sepi juga. Nah, berarti sebenarnya apa yang kita lihat ini kan sebenarnya teori, tinggal kita lihat secara teknikal marketnya seperti apa. Nah, apalagi yang perlu kita lihat, event besar tahun ini sebenarnya masih ada di salah satu electionnya nanti US election presiden ya, itu nanti di bulan November. Nah, anyway, hari ini mungkin kita nggak banyak update ya. Sekaligus pertama karena mau dekat liburan ini mungkin ya teman-teman kita akan live terakhir itu di bulan ini di minggu ini tuh di hari Selasa besok, jadi sama Glenn ya, biasanya sama Jogi Billy, kali ini sama Glenn. Setelah itu kita akan libur sekaligus merayakan lebaran sama teman-teman yang lain ya. Market juga nggak begitu rame, nggak begitu banyak update, jadi kita fokus kira-kira apa yang kita bisa masuk ke jangka waktu yang lebih panjang mungkin. Oke, kita balik dulu kameranya. Ya, nah teman-teman ya, kalau lihat ini sebenarnya kan grafiknya ISG-nya sendiri, kalau teman-teman itu lihat di Terima Ideas ya. Nah, salah satu yang kita lihat itu adalah potensi dia downtrend. Kenapa? Satu, kita bisa lihat ya, di sini kan sebenarnya karena ada divergent momentum, ada gap, ini udah ke fill gapnya, terus juga di sini mungkin ada gap yang lebih rendah lagi, mungkin dia akan ke sini. Yang pertama, yang kedua, teman-teman bisa lihat nih pattern reversal atau pattern potensial reversal, dan ternyata ini udah pada drop hari ini. Hari ini mungkin ya, teman-teman bisa lihat ada sedikit rebound ya, itu dekat-dekat ini ya moving average 100 nih ya. Nah, jadi ini cukup kuat apa enggak? Kalau sebenarnya kita bisa cukup kuat, any kenaikan ya mungkin kita bisa pakai untuk raise cash yang pertama. Yang kedua, itu teman-teman bisa pakai untuk ini ya, sell on strength kalau semuanya ada barang-barang yang nyangkut ya. Nah, kita lihat ya dari yang ada di kita, dari Terima Ideas itu masih ada ADMR salah satunya ya. ADMR itu kita masih bisa lihat. Kenapa? Karena kalau dari ADMR itu kita bisa lihat di minor trendnya itu ya teman-teman ya. Ini kan ada kayak divergent kecil ya, potensial di reversal. Tapi balik lagi, ini potensi ini kalau semuanya nggak ada new structure yang berubah, otomatis ya sebenarnya nggak kemana-mana juga market ya. Nah, kenapa hari ini IHSG turun banyak ya? Salah satunya ya mostly karena banks ya, orang-orang pada jualan juga. Dan hampir semua bank itu patternnya sama tuh ya, atau pergerakannya sama. Nah, teman-teman bisa lihat juga kayak AMRT sih udah taking profit kita, terus kayak BBNI. Nah, ini salah satu bank yang sempat kita rekomendasikan. Terus tapi hari-hari gini sebenarnya kita mau cari itu adalah gap areanya di fill. Berarti kalau dari area sekarang nih sampai ke atas kurang lebih di 6150 ya, itu kurang lebih ada sekitar 7%.
Jadi ya 78% kalau memang worth it ya teman-teman bisa coba untuk spek. Tapi mana yang bank yang paling menarik ya, kita lihat ya satu ya, bank-bank gede ya, bank-bank BBCA. Misalnya nih BBCA, teman-teman lihat juga patternnya juga pada turun ya, dia malah fill gapnya udah kelar, terus dia mungkin bisa aja dia rebound. Tapi bukan BBNI doang, BBCA doang, BMRI juga sama tuh teman-teman. Kalau lihat ya BMRI ya, malah kalau saya cari saya lebih suka BMRI-nya ya, just in case dia pullback lebih dalam area-area sekarang. Mungkin kita bisa tunggu ya di 6675, ini juga ada small gap area. Nah teman-teman juga mungkin bisa prepare di sini, atau yang terakhir di BBRI. Nah so far kalau kita lihat ya, BBRI ini juga ada gap lumayan gede ya di sampai 6400. Nah area-area sekarang sebenarnya bisa sih kalau mau spek untuk collect ya, di BBRI, just in case dia beberapa hari ke depan dia bisa fill gapnya di kurang lebih 8%, ya not bad juga. Anyway bang, ini selalu lebih menarik buat fund-fund besar masuk ke sini ya. Terus Breeze itu juga mungkin teman-teman bisa lihat ya, menurut saya juga kalau Breeze ini lebih cari momentum aja, rebound ya, just in case dia naik ya udah kita taking profit dulu ya. Kalau kemarin BBTN itu sempat ya, kita rekomend, udah keluar juga di berapa, di 1555 ya, 1550 kayaknya. Dan lumayan nih kalau kita nggak pernah taking profit ya, hari ini dibawa turun juga lumayan sakit ya. Terus juga kalau ini sebenarnya kita masih ngelihat untuk chance dia naik masih ada ya, makanya hari ini lumayan ada shadow di bawah ya. Ini biasanya karena ada power dari buyer. Kalau semuanya dia pullback lebih dalam, kurang lebih di 1435, 1405, nah itu mungkin teman-teman bisa consider untuk coba ini ya, masuk ya. Kita juga masih punya ini ya, dari Terima Ideas Cars itu juga masih dalam kita punya stock pick, dan harusnya masih bisa oke juga, karena sebenarnya downside ke bawah juga nggak gitu banyak. Terus Dewa yang sebenarnya kita masih nunggu di 5860. Anyway kita sempat masuk dari sini nih, udah masuk dari bawah. Kita ekspektasi kalau pas di 58 sampai 60 itu kita bisa mulai ambil untuk ini ya, untuk average down. Terus Errol juga salah satunya kita masih ngelihat menarik. Terus Brand juga harusnya area-area sekarang juga lumayan kuat ya, teman-teman bisa lihat ya minor trendnya di sini-sini doang atau ranging. Terus ada BRMS. Nah ini kita juga bisa lihat menarik. Kenapa BRMS ini teman-teman bisa lihat ya, dari goldnya sendiri itu all time high juga ya, malah naik lagi ya. MAPA. Nah dari MAPA ini kalau teman-teman baca ini ya, topik of the day-nya kita, MAPA ini kan salah satu yang kontribusi lumayan banyak ya di grupnya MAPA. Nah karena ada aktif lifestyle-nya dia yang lumayan kontribusi lumayan besar nih. Nah harusnya MAPA ini juga boleh dikonsider. ESA juga kita lihat lumayan tinggi, but kalau semuanya 605 something ya mungkin kita boleh coba lihat ya. Excel itu lumayan banyak ya drop, tapi dia masih respect daripada support areanya. Nah teman-teman juga boleh lihat ya. GJTL yang sebenarnya di luar ekspektasi, dia naik lompat ya, tapi kalau sebegini ya ini kelihatan ya. Nah ini gap area segini gede sih sebenarnya kalau bisa taking profit dulu ya, just dia turun ke bawah. AHAB itu juga masih menarik di area entry sekarang. Terus IMAS itu juga masih kita melihat juga masih oke. Terus Jasa Marga mungkin kita akan coba taking profit kalau pas naik ya, untuk di 6075, kurang dikit lagi lah ya, kurang lebih dari entry kita sekitar berapa, 87%an ya. Terus kita juga masih ada MAHA, tapi kayaknya MAHA ini bakal ada potensi untuk pullback lebih dalam, jadi mungkin kita masih wait and see dulu. MDKA hari ini buka gap up, terus dia juga ada gap area, seenggak-enggaknya 2290 sampai 2240 itu mungkin bisa taking profit. MIDI hari ini kita stop loss ya, karena sebenarnya hari ini naik, hari ini dia turun. Volumenya juga lumayan gede, jadi kalau semuanya mau tunggu ini, kita masih tunggu untuk entry point lain ya. Kalau nggak sekarang kita keseret juga lumayan sayang ya. Kita jaga di 5,6% ya untuk stop loss. PANI juga menurut saya masih lumayan menarik ya, 5025, 5225. Yang terakhir itu mungkin Tugu ya. Ini kemarin sempat buat gap, udah fill gapnya, tapi setelah dia structure marketnya masih naik ya udah kita jaga aja.
Nah, itu mungkin kurang lebih review dari ini ya, timnya kita. Nah, bagaimana dengan JAR? Coba ya, kita lihat JAR. Nah, dari JAR-nya sendiri juga kayaknya udah pernah tanya ya, JAR ya, ini barang-barang begini nih, barang-barang yang market cap-nya juga nggak untuk semua orang juga ya, 2,73T, terus juga dia mungkin turnover-nya nggak gitu besar, mungkin nggak semua orang, mungkin saya skip dulu kalau pertanyaan kayak gini. Cevin. Nah, Cevin ini kemarin juga sempat ya, giliran Multifinance manggung ya, sempat dia naik kencang 525 sampai berapa 50 something, dan dia drop lagi. Kenapa? Karena overall ini pergerakannya masih ranging ya, dan setiap kali di sini teman-teman bisa lihat lumayan lancip-lancip ya. Nah, artinya daerah-daerah sini ini daerah psikologis kita buat taking profit, dan kebetulan turun juga ya ke 496. Nah, ini mungkin tunggu dulu aja, kalau mau masuk saya rasa serendah mungkin or di ranging bawah ya. DILD, nah ini juga pergerakannya ranging ya. Nah, coba kita ukur ya pergerakan ranging. Kalau semuanya kita coba masuk di sini kurang lebih 99%. 89% worth it nggak untuk nunggu DILD? Ya menurut saya nggak begitu menarik. Jadi kalau saya lebih prefer untuk skip ya kalau ini. Nah, mungkin sektor-sektor yang kayak coal itu mungkin lebih menarik ya. Coal banyak sih, UNTR ini mungkin di bawah ya. Sekitar 23 something, 23.600 mungkin lebih menarik. Tadi Brent udah dibahas. Cuan ini juga belum begitu perform juga ya berapa hari ini, memang dia di bawah, tapi kalau sebenarnya kita cuma mau ngambil rebound doang sampai 5.900 mungkin masih bisa. Terus kayak tadi ada yang nanya S Hardware. Nah, ini juga menarik. Oh, miss ya. S Hardware malah tadi harusnya masuk ya, kurang lebih 9%. Ini miss sih, big miss. Oke, target kita sampai 945. Terus ada apa lagi? Tins juga lumayan banyak naik ya. Saya rasa momentumnya udah mulai habis ya. Atau semuanya kalau kita lihat ya, ini bisa aja continuous pattern. Nah, biasanya saya nggak gitu begitu nyaman kalau masuk di sini. Tapi kalau teman-teman mau coba masuk ya, saya rasa kalau mau di area sekarang berapa nih? Let's say di sini 1/2 deh, kita coba ya. Berarti area berapa nih? 795. Nah, mungkin teman-teman mau spek di situ boleh, tapi batasin risknya cuma 56% ya. Berarti di level berapa nih? 750. Nah, itu mungkin kalau mau masuk ke ini. Nah, kalau berdasarkan ini ya, biasanya assume kita punya pergerakan tuh naikannya sama. Berarti kenaikannya yang di sini kenaikan di sini sama naik sama besar di sini. Nah, otomatis ya harusnya sampai berapa sih? Kurang lebih di 1220. Nah, itu mungkin targetnya. Tapi kalau semuanya kita lihat dari IHSG yang cenderung slowing down ya, harusnya teman-teman boleh nggak begitu terlalu agresif ya. Just in case ke bawah lagi kita masih punya peluru lebih bagus. PTBA juga masuk dalam list pantauan kita. Nah, tapi PTBA sendiri udah kena target kita nih. Kalau semuanya kita ngomong ya, harusnya di bawah sini, di bawah sini itu ada gap area. Nah, prefer untuk tunggu di gap area bawah ini, dan target naiknya ini masih nih gapnya besar juga nih sampai 3.700. Berarti kita kalau main ini kita ready untuk jangka panjang. Nah, ini untuk kalau PTBA sih ya. Nah, di sinilah kalau kita lihat ya, ini gap lumayan gede nih. Nah, mungkin kalau mau long term, saya rasa nawar serendah mungkin ya, pas marketnya lagi nggak bagus juga or slowing down ya, itu mungkin jadi momentum untuk masuk. Tekim ini udah lumayan tinggi juga ya, juga kurang lebih di area resisten. Nah, ini mungkin juga saya lebih hati-hati juga masuk itu ya. Or lebih baik tekimnya, NKP-nya kalau di 98.975 9.100, nah itu mungkin boleh untuk momentum masuk ya. Mana lagi? Pani tadi udah dibahas. Nah, Bevin, Ciputra tuh juga lumayan tuh, Ciputra ya. Bevin juga saya rasa prefer untuk masuk di 1235, 1265 or sebisa mungkin dekat sama 1200 ya. 1210. Nah, mungkin kalau saya akan prefer untuk masuk di 1235-nya. Jadi coba gambarnya diupdate ya. Kurang lebih di 1265 sini mungkin bisa jadi entry point ya, or 1235. Ini untuk Pevin. Ciputra
Dari Ciputra juga lumayan ranging ya. Menurut saya skip dulu kalau udah kayak gini. Terus kita lihat apa lagi ya. MDKA tadi ya sudah sempat lihat ya MDKA. Nah MDKA juga oke, tadi MDKA udah bahas ya. Untuk ranging kita bisa masuk di bawah. Terus ada Wintermar Offshore. Ini juga karena udah mau taking profit malah ya dari 530 ya. Kalau tadi kemarin yang di hari Rabu minggu lalu ya harusnya udah kena ya. Berapa persen ini? Kalau dari entry point-nya kita kemarin sampai ke atas 23% ya. Dengan cuma 10%. Itu kalau Wintermar. Nah, mungkin yang belum dilihat juga ya. Kalau kita lihat kan oil ini kan lumayan naik ya, teman-teman ya. Gara-gara stoknya di US, terus juga supply-nya juga kurang. Terus juga kita lihat China juga manufakturnya naik. Nah mungkin penggunaan dari oil ini jadi demand-nya lebih. Nah menurut saya sekitar 64 ini mungkin teman-teman 64 sampai 65 itu boleh untuk consider masuk di area sana. TPIA, oke. TPIA saya nggak berani masuk ya, udah lumayan tinggi juga ya. I think saya tunggu semuanya grupnya pada turun dulu. Kalau untuk sekarang ya mungkin harus hati-hati aja karena udah lumayan tinggi ya. Terus Raja. Nah sebenarnya kita ngomong IHSG tinggi, apa yang menarik untuk dimasuk atau kita coba entry? Sebenarnya mid to small cap ini jadi pilihan lain ya, karena yang big caps ini pada dibuang-buangin ya, otomatis orang-orang cari yang mid to small capnya untuk profit lebih gampang profit ya. Nah biasanya kalau pas April ini sepinya berapa lama sih, 1-2 bulan ya, so give time sampai bulan Juli itu biasanya marketnya udah kembali normal ya, tapi mid to small capnya dulu. Raja area-area sekarang sebenarnya boleh konsiderasi untuk masuk ya. Kalau semuanya taking profit ya saya rasa long termnya 1.800 itu masih bisa ya. Otomatis harga sekarang dapat diskon ya, jaga risknya di 11.50 ke bawah. Harusnya secara risk reward masih lebih menarik ya, cuma 9%. Toh kalau loss cuma 11% ya untuk cari taking profit berikutnya. Era sama Eral juga hampir sama ya. Kalau Era ini kan tadi ceritanya dia masih mau genjot untuk penjualan mobilenya. Nah ini harusnya dari sini kita bisa lihat ya, by technical itu supportnya masih cukup respect. Jadi area di sini masuk ya 426, 414 or dekat-dekat sini ya 530 itu mungkin masih bisa consider. Terus apalagi nih ya, Telkom. Nah Telkom sebenarnya cukup menarik ya, dia lumayan yang dalam turun. Terus area-area sekarang itu sebenarnya too cheap juga untuk di ignore. Terus stop loss juga ke bawah, nggak begitu jauh. Nah ini nih mungkin gambaran kita ya di 676. Nah area-area sekarang itu 3.000 jadi menarik. Seenggaknya kalau kita mau ngambil sampai gap paling dekat aja nih, by technical berarti ada potensial return sekitar 6% ya. Hopefully dia kalau naik rebound lumayan kencang ya, karena udah lumayan dalam juga. So saya rasa 3730 target paling dekat masih menarik. SLC ya, pertumbuhannya juga lumayan banyak ya. Tapi secara teknikal ya ini ya kalau lagi turun terus kayak gini ya, kayaknya patahnya bakal berulang. Tapi menurut saya sampai 98 ya. But menarik apa enggak secara teknikal nggak gitu ideal, karena pergerakannya lebih ke ranging. Jadi menurut saya tunggu aja ranging di 91 ke bawah barusan menarik. BSDE ini juga masuk dalam project strategis ya. Terus ini juga technical, dia malah cenderung turun. Kalau saya mungkin akan skip ya kalau untuk BSDE. Sido, nah Sido mungkin lebih ini ya, lebih tinggi ya sekarang ya. Kalau semuanya masuk mungkin saya skip dulu, cari entry point lain. Terus naik banyak ya hari ini ya. April Mei biasanya merah ya, biasanya kalau April itu April sama Mei ya, lumayan slowing down ya, karena marketnya udah running dari Oktober. Jadi kalau semuanya ada taking profit di bulan-bulan pas lagi mau puasa ini biasanya kejadiannya gitu ya. Nah marketnya lumayan pelan gitu ya. Apalagi ada call option ya, jadi mungkin marketnya jadi lebih berhati-hati, nggak sembarangan masuk juga. Jadi
Kita sementara nggak ada banyak sentimen positif juga ya, unless itu nanti yang si The Fed itu punya ini ya, let's say besok dia mau nurunin suku bunga, nah itu mungkin sentimen positif yang kita tunggu ya, mungkin ke yang lain-lain akan berdampak juga, tapi so far harusnya itu nggak kejadian dalam waktu dekat. Terus kita bisa lihat juga ASA juga oke, ini lumayan menarik ya kalau di 760, tapi dia kita coba main di rangingnya aja ya, 17%, kalau naik ke atas ya 15%, 10%, 17%, nah itu mungkin boleh consider ya. ADMR tadi kita udah bahas juga ya, menurut saya masih menarik juga ADMR, tapi minor trendnya sebenarnya ada potensi dia reversal dan kejadiannya pas di dekat daerah support, nah itu mungkin boleh dikonsider sih untuk masuk. BBNI udah sama BRI sudah dibahas ya tadi, BBNI ya. Nah BBNI teman-teman bisa lihat ya, nah ini ya ada gap area 7% kalau naik ke atas. Terus BBRI juga kita bisa lihat ya, kurang lebih kalau di area sekarang sampai naik ke atas berapa persen tuh, sekitar 9%. Terus BMRI itu kayaknya masih ada gap juga ya. BMRI nggak ada gap, tapi saya prefer dia di 675. Ini ada gap kecil di sini ya, mungkin teman-teman bisa manfaatin gap area ini untuk entry points. Sama yang terakhir tadi BBCA ya, yang gede ya. Nah ini mungkin kalau kita ngomong ya, area-area sekarang menurut saya sebenarnya technicalnya sih belum break, tapi nggak ideal untuk naik, dan dia udah naik lumayan tinggi ya. Nah sebagai benchmarknya gini teman-teman ya, kalau Bank Mandiri kemarin 1 tahun dia punya shares price itu naik sekitar 24 atau 28%, saya lupa ya. Baik Januari sampai Februari kemarin itu sudah 22%. Jadi kalau kita mau berkaca sama benchmark 1 tahun dan Mandirinya itu sudah dapat 22%, hampir dikit lagi ya, otomatis orang taking profit ya, wajar ya Mandiri ya. BBNI kemarin selain Bank Mandiri, kedua yang lumayan tinggi itu BNI ya, barusan BBRI sama BBCA. Jadi ya teman-teman coba benchmark kinerja 1 tahunnya aja. Kalau udah deket-deket kinerja 1 tahun padahal ya lumayan make sense ya kalau orang-orang taking profit ya. Terus BTPS itu juga menurut saya nggak begitu menarik ya, malah gap down ke bawah. Mungkin kalau bank ya sebenarnya by technical saya masih ngelihat agro. Nah ini agro by technical itu lumayan oke ya, masih ada pullback. Nah tapi berani nggak? So by technical kalau kita cuma mau jaga risknya aja, sebenarnya ini masih menarik ya. Terus kalau kita lihat apalagi ya yang menarik, ini BDMN kayaknya, Bank Danamon. Nah ini by technical juga lumayan rapi ya. Nah ini mungkin juga teman-teman boleh consider ya. Terus KSA tadi udah dibahas, menurut saya kurang bawah, kurang rendah ya. Terus MLBI, nah ini juga apa nih? MLBI, wah ini lumayan dalam juga ya, belum ada chance untuk naik juga, belum begitu menarik ya. Tadi apa ya? Nah, apalagi yang misalnya agak aneh-aneh, visi coba kita lihat ya. Yang baru IPO ini lumayan perform juga ya, visi. Terus Wismilak lumayan dalam juga turunnya. Nah ini sebenarnya nggak favorable juga kalau kita mau spek di sini ya. HMSP-nya di malah lebih menarik HMSP-nya or gudang garamnya menurut saya ya, daripada Wismilaknya. Nah kayak Antam juga sebenarnya lumayan dalam tuh. Nah ini mungkin boleh consider malah untuk masuk area-area sekarang Antam. PGO sih masih belum kemana-mana ya. Kalau kita lihat PGO ini pergerakannya ranging, malah dia breakdown ke bawah. Nah kenapa nih? Ini sebenarnya belum ada tanda-tanda dia kuat ya, atau belum ada reversal di sini juga. Menurut saya sih hindarin dulu kalau semuanya PGO. Kalau mungkin kita lihat Medco yang belum dibahas ya, Medco. Nah dari Medco sendiri sebenarnya saya ekspektasinya sampai dia closing gap di sini 1330 1360.
barusan kita mau lihat ya nanti structure marketnya seperti apa. Tapi yang jelas kalau harga sekarang mungkin menurut saya terlalu tinggi ya. Kayak KIN, nah ini mungkin lebih masuk akal kalau kita masuk di KIN. Terus kayak ARKO, ini mungkin lebih lumayan oke ya, dia punya chart ya. Terus apalagi nih, INTP ini jarang banget nih semen-semenan ya. Ini sebenarnya naik pun dia sebenarnya overall dia masih downtrend. Terus TPMA ya, ini lumayan TPMA juga ya, TPMA. Tapi ya ini biasanya lebih ke ranging besar aja. Terus nah itu energi itu juga boleh tuh. BJTM, nah BJTM ini juga nggak menarik ya. Mungkin kalau teman-teman lihat energi ini mungkin lebih chartnya lebih rapi. Nah area-area 210 itu mungkin bisa consider untuk masuk ya, 210 sampai 212. Terus sama juga chartnya kayak BRMS hampir sama nih. Nah teman-teman tinggal pilih. Kalau saya lebih suka BRMS-nya atau energi, ya BRMS atau energi dari tadi. Akra juga sebenarnya dia nggak bener-bener oil related, tapi masih momentum orang-orang masuk ke sini ya. Kenapa? Kok ini Akra ini kan ada JP. Nah JP-nya sendiri kan properti sebenarnya ya. Hidupnya kalau dari properti ya harusnya kalau industrial ya lebih ke recurring ya. Nah harusnya Akra sama Akra ini ada propertinya, ada oilnya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman masuk ya by technical selama dia masih rapi ya, oke, masih bisa dikonsider lumayan. Java, oke kita lihat Java udah sampai target juga ya. Ini ya kemarin di 250 ya targetnya kita, dan udah kena. Harusnya sih masih cari entry point lain ya. Kalau kita lihat dari sektor yang sama, ini juga belum ada yang menarik ya. Cepin lah kalau sebenarnya 4980, 4910 itu mungkin boleh masuk ya. Oke, coba deh lihat ESA lagi ya. ESA sih saya consider di 605 barusan mau masuk. Untuk sekarang masih wait and see dulu ya. Kayak Selis ini juga naik sendiri dan market cap berapa nih? 137 bio. Nah, kecil banget. Samudra SMDR ya. Nah, ini juga masih turun. Nggak begitu menarik sih kalau saya bilang. Mungkin Wintermar ya. Saya masih suka ya Wintermar. I think dia punya progress Q-nya juga bagus ya. Kemarin waktu di Q4 tuh sempat turun ya. Jadi kalau sebenarnya di Q3 kemarin sempat turun ya. Pas di laporan Q4 lumayan bagus. Harusnya dari Wintermar ya reflect ya ke share price-nya juga terapresiasi juga. Apalagi ya kalau kita lihat ya Meta, teman-teman jangan lupa kalau semuanya udah punya barang terus mau ikut tender offernya terakhir sampai tanggal 16 ya. Tapi kalau di kita considering kita bakal libur panjang, barusan masuk tuh nanti tanggal 16. Takutnya nanti kalau kirim-kirim dokumen itu sebenarnya nggak bisa cepet ya. Mungkin teman-teman better prepare sebelum liburan untuk mau ini ya. Kalau mau ikut TO-nya. Maha tadi udah dibahas, Excel udah dibahas. Nah mungkin selain ini mungkin IMAS-nya menurut saya lebih menarik ya. IMAS-nya, nah ini masih lebih menarik. INKP Tekim tadi udah dibahas. Kayak Avia ini juga ya oke lah, chartnya masih oke lah. BBTN tadi udah bias juga. Soval dari bank ya, saya cuman suka bank-bank besar kalau mau ya, tapi mungkin mainnya lebih short term. Kalau sumpahnya lain mungkin tadi agro itu saya lumayan suka, yang lainnya mungkin BDMN. Apalagi nih Cevin tadi juga nggak begitu menarik ya, dia lebih ranging besar, mungkin kalau dia ke bawah barusan lebih menarik. Adro juga boleh nih. Kalau Adro pas dia consider masuk di bawah ya kurang lebih di 2550, nah itu mungkin barusan menarik. Untuk sekarang nggak begitu menarik ya. Sebentar, saya masih ingat apa lagi ya kalau ini ya. Indi itu juga pergerakannya udah mulai pelan ya. Jadi mungkin teman-teman kalau mau taking profit boleh juga ya.
Indi, ABMM. Oh, tadi ada ADMR udah ya. ABMM, oke, ini juga udah lumayan tinggi. Inco juga masih belum menarik. Antamnya lebih menarik ya. Or ITMG, I think ITMG itu boleh dikonsider sih. ITMG, Doit. Nah, kalau semuanya Doit lagi pas pullback dalam, nah itu mungkin boleh. Sama PTBA tadi ya. Jadi so far memang nggak begitu banyak ya pilihan yang menarik ya. Barangnya carinya lebih susah. Seenggak-enggaknya waktu deket-deket liburan, teman-teman kalau punya cash ya, just in case harganya barang lagi murah nanti ke depannya ya, teman-teman kalau punya cash lebih punya benefit. Oke, kalau Mayan, ini barang-barang begini, barang-barang ini ya, market cap 8,54, harus lihat turnovernya juga ya, Maya Pada kan ini juga bukan bank favorit juga sih. UNTR tadi udah dibahas deh kayaknya. UNTR kayaknya consider di bawah. MNCN, nah ini sebenarnya saya nggak begitu suka kalau grupnya ya, karena barangnya pada nggak jalan kemana-mana ya. Oh ya, kalau teman-teman sadar ya, banyak sih barang-barang CPO yang malah jalan ya. Nah tapi orang-orang pada animonya nggak kesana ya, karena kemarin orang-orang pada sibuk lihat barang-barangnya Prayogo Group, terus yang itu lupa dilihat. Nah kalau sebenarnya kayak retail ya tadi mungkin Ace Hardware itu pertanyaannya lumayan bagus ya. Nah ini chartnya oke. Terus kayak MAPA salah satunya. Terus AMRT itu lumayan tinggi. Eral ya mungkin yang orang-orang belum lihat. Terus sebenarnya MAPI-nya juga nggak kemana-mana harusnya. MAPI-nya sih kita bisa ngambil ranging. Nah mungkin MAPI juga boleh, walaupun mereka lebih bertumpu sama MAPA punya pendapatan ya. Terus mungkin Cimori lumayan tinggi. Well, saya rasa ya overall barang-barang di market yang jalan cuma itu doang ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat selama berapa hari sisa kerja ini ya, perhatiin jangan sampai nanti T+2 waktu orang-orang mau hold barang. Berarti kan hari Jumat terakhir harus pegang duit ya. Jadi hari Rabu pada jualan. Jadi nanti Kamis Jumat itu barusan selling pressure-nya mulai kurang. Jadi teman-teman harus hitung juga timelinenya. Dewa tadi udah dibahas juga. Dewa itu 5860 itu entry point-nya kita. Jadi di tempatnya terima IDs itu memang consider di harga 5860 ini ya untuk entry point atau average down ke bawah. Well, mungkin itu dulu teman-teman ya. Kalau update hari ini ya, besok ketemu. Besok sekalian hari terakhir terima IDs sebelum liburan ya, karena biasanya market udah mulai sepi setelah itu. Jadi teman-teman jangan lupa join, dengerin besok si Coco Glenn ada update apa. Jadi itu dulu untuk hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi setelah liburan. Oke, see you semuanya. Malam, good luck besok.